Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah melawan kolonialisme oleh bangsa sendiri. Tema ini dipilih karena sebagaimana kita ketahui pada saat ini kekuatan korporasi swasta sangat besar. Bahkan mereka juga memiliki wakil-wakil di dalam kabinet. Hal ini mengingatkan pada sejarah di mana kerajaan-kerajaan besar Nusantara pernah ditaklukkan oleh sebuah perusahaan Belanda bernama VOC, di mana perusahaan raksasa ini seolah-olah bisa menjadi tuan rumah di Indonesia, sementara orang Indonesia sendiri yang mereka sebut sebagai inlander menjadi tamu. Para pendatang dari Eropa ini bahkan kemudian membuat undang-undang seenaknya saja yang memberi hak kepada mereka untuk merampas tanah para penduduk pribumi Indonesia yang mereka sebut inlander. Dan sekarang kita ketahui bahwa kekuasaan para konglomerat besar, baik yang berasal dari Indonesia atau berstatus PMDN atau PMA, mempunyai kekuasaan yang sangat besar di Indonesia. Mereka seolah-olah bisa merampas tanah penduduk seenaknya saja, baik tanah milik masyarakat adat maupun tanah milik petani yang sudah tinggal di tanah tersebut secara turun-temurun, dan para penduduk asli tersebut dianggap sebagai tamu, sementara orang dari luar yang datang entah dari mana tiba-tiba memiliki hak penuh sebagai pengelola dan bisa mengusir mereka yang sudah turun-temurun tinggal di situ. Dan kita ketahui betapa besarnya kekuasaan para konglomerat besar ini dalam kasus hilangnya minyak goreng yang menyebabkan masyarakat kebingungan bahkan kesal. Itu berakhir dengan tidak jelas karena pernah memang Menteri Perdagangan mengatakan bahwa hilangnya minyak goreng dari pasar ini disebabkan oleh mafia. Akan tetapi kemudian pernyataannya dibantah oleh polisi. Lalu Menteri Perdagangan sendiri kemudian bungkam sampai sekarang. Seolah-olah ada kekuatan yang jauh lebih besar dari posisinya sebagai anggota kabinet. Demikian pula dengan kasus PLN yang pernah hampir mengalami krisis batu bara, di mana yang dipecat adalah seorang direktur PLN, dan bahkan Menko Marinvest memerintahkan pembubaran PT PLN batu bara. Seolah-olah kedua pihak ini bertanggung jawab terhadap masalah perdagangan batu bara. Padahal jelas bukan mereka. Yang bertanggung jawab sesungguhnya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kabinet. Untuk itu saya akan langsung bertanya kepada seorang pakarnya, yaitu Antony Budiawan. Bravos, your digital radio station. Ya, halo Pak Antony, tiba-tiba teringat di kepala saya ucapan Bung Karno dulu yang mengatakan bahwa musuh yang kalian hadapi itu lebih berat karena mereka adalah bangsa sendiri. Atau mungkin kalimat yang lebih tepatnya, perjuangan kalian akan lebih berat karena yang kalian hadapi adalah bangsa sendiri. Dan waktu itu Soekarno juga sudah mengingatkan tentang bahaya neokolonialisme dan neoimperialisme. Dan sekarang ini banyak orang yang sudah mulai menyadari bahwa ini semua sudah mulai terjadi. Neokolonialisme dan neoimperialisme. Tapi bukan orang asing. Meskipun ada juga unsur asingnya cukup kuat, tapi juga peran bangsa sendiri juga sangat kuat. Dan sekarang ini kan apa-apa seolah-olah korporasi. Mereka menguasai hutan, laut, pertambangan, perkebunan, transportasi, dan lain sebagainya. Rakyat bisa saja tiap saat kehilangan tanah mereka, digusur oleh orang yang nggak jelas berasal dari mana, meskipun yang digusur itu sudah bergenerasi tinggal di situ, seperti dialami oleh sejumlah orang Dayak di Kalimantan, penduduk di Sentul, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Pak Antony Anda melihat ini, masalah neokolonialisme oleh bangsa sendiri? Bagaimana melawannya kalau itu memang terjadi? Ya, terima kasih Pak Gigin. Ya, memang kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini memang semakin masif saja ya, bahwa represif ya terhadap
yang protes gitu, itu juga semakin menjadi-jadi. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa kita punya neokolonialisme oleh bangsa sendiri ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan, apakah ini pro rakyat atau tidak, atau pro hanya segelintir oligarki. Itu pertama. Terus kedua, apakah kebijakan-kebijakan ini akan menuju kepada totalitarian? Ya, totalitarian itu ya semacam, kalau kita tahu, kalau zaman penjajah ya mereka yang selalu benar. Tidak ada yang katanya protes dan sebagainya. Nah, totalitarian ini ya yang kata lain tirani. Jadi kalau kita ini kebijakan-kebijakan saat ini kalau kita lihat sudah menjurus ke sana. Tiraninya adalah kalau kita lihat yang pertama adalah pembuatan dari undang-undang. Pembuatan mereka ini mengkamuflase dengan pembuatan undang-undang yang mereka selalu mengatakan, oke, kita akan mengikuti undang-undang. Tetapi sewaktu proses pembuatan undang-undang ini sudah mencederai dari arti prosesnya itu sendiri, yaitu mencederainya berlawanan dengan atau bertentangan dengan undang-undang dasar atau bahkan dengan undang-undang yang lain. Lalu kemudian ini didukung oleh secara masif oleh buzzer. Nah, sekarang ini eranya buzzer. Nah, ini untuk menutupi itu semua dan untuk menghalau kebijakan-kebijakan atau protes-protes melalui sosial media. Nah, jadi kalau kita lihat undang-undang KPK bagaimana digunakan secara cepat. Untuk apa undang-undang KPK untuk disahkan begitu cepat dan ternyata independensinya itu yang kemudian dikurangi atau dipotong ya sehingga menjadi KPK kalau kita lihat saat ini boleh dikatakan lumpuh gitu. Ya. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk siapa? Kalau dia hanya untuk menciptakan pertumbuhan dan itu pun perlu dibuktikan dan itu pun masih ilusi, tetapi dengan mengorbankan rakyat kecil, ya rakyat buruh, rakyat kerja, artinya apa? Artinya kebijakan ini untuk sekelompok orang, yaitu pengusaha. Ini juga sangat luar biasa, diprotes dan itu banyak yang, ya kalau kita lihat ya pada saat itu yang protes, bahkan ada yang dipenjara gitu ya, menyuarakan protes itu. Jadi penangkapan, ini penangkapan memprotes ini dan kemudian undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional. Makanya penjaga tirani mengatakan bersyarat 2 tahun. Nah ini kan aneh gitu. Nah jadi semua dirancang di sedemikian rupa bahwa ini sudah jelas menuju ke penjajahan zaman baru. Terus kedua, setiap kali ini kecuali buzzer lalu ada tambahan. Sekarang ini semuanya ada tandingan. Artinya apa? Artinya ini benar-benar seperti kebijakan-kebijakan yang divide et impera, ya, itu memecah belah bangsa. Dan kalau kita lihat, inilah beberapa 7 tahun terakhir ini bangsa terbelah karena narasinya begitu kuat dan begitu doktrin dan begitu propaganda. Cuma satu kebenaran, kalau Anda protes berlebihan, ya kalau protes dikit-dikit tidak apa, protes berlebihan siap-siap untuk mendapatkan suatu ancaman-ancaman, bisa dari ancaman buzzer, bisa dari ancaman aparat, dan kemudian bisa semacam diperiksa dan sebagainya. Jadi banyak yang sudah menyuarakan bahwa bersuara di rezim sekarang ini sangat dikhawatirkan, ya, termasuk Pak Kwik ya pernah mengatakan begitu. Saya tidak berani bersuara di rezim ini sampai sedemikian rupa. Jadi artinya apa? Artinya represif dan tirani sudah ada di sini. Yang terakhir, yang ketiga adalah mengenai kebijakan dikala masyarakat atau rakyat kita sedang sulit. Jadi kalau kita kebijakan sekarang harga-harga pada naik,
ini bagaimana kita lihat negara bisa membantu rakyat. Nah, alih-alih membantu rakyat, malah rakyat dibebani dengan kenaikan harga tanpa atau sangat sedikit sekali dibantunya dengan BLT dan sebagainya, tetapi tidak dalam subsidi yang seharusnya diberikan karena rakyat tidak mampu menyerap semua kenaikan harga itu. Itu pertama. Kemudian barang yang harusnya disubsidi itu beberapa kali menjadi langka, jadi tidak bisa dibeli gitu. Jadi mau tidak mau masyarakat masuk ke produk-produk yang setelah itu. Ya, misalkan kalau kita lihat bagaimana minyak goreng pada saat itu ditentukan HET 14.000 lalu langka. Dan kemudian kalau kita lihat Pertalite dan solar ya, banyak yang juga khususnya di daerah-daerah itu menjadi langka. Nah, itu adalah pembatasan subsidi yang itu. Padahal negara menerima pendapatan negara itu melonjak dengan harganya komoditas melonjak, penerimaan APBN itu melonjak. Dengan melonjak begini bukannya rakyat dibantu karena kompensasi kepada rakyat gitu. Tapi apa? Yang terakhir adalah malah kenaikan pajak tidak dibatalkan gitu. Padahal uangnya sudah berlebihan gitu. Nah, jadi ini adalah kita lihat kebijakan-kebijakan yang cocok sekali digambarkan oleh Bung Karno, yaitu menghadapi neokolonialisme untuk yang diinikan oleh bangsa sendiri. Dan sekarang ya kita lihat tidak perlu dengan penjajah asing untuk menyusahkan rakyat gitu. Kebijakan saat ini adalah sangat menyusahkan rakyat, dan ini akan terus seperti zaman penjajahan kolonialisme akan ada protes terus, dan kita khawatirkan ini akan menjadi semakin besar yang akhirnya adalah terjadi bentrokan dengan pemerintah oleh rakyat yang dimulai oleh mahasiswa-mahasiswa adik-adik kita. Jangan sampai ini menjadi jatuh banyak korban. Saya rasa pemerintah harus benar-benar memikirkan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan di saat yang susah sekarang ini untuk membela rakyat. Bukannya misalkan Pertalite harga mau dinaikkan, lalu LPG 3 kg juga mau dinaikkan, tarif listrik mau dinaikkan, dan solar juga mau dinaikkan. Wah, ini akan menjadi puncaknya menurut saya. Iya, dan tentu saja kalau sekarang ini masyarakat jengkel dan makin banyak yang mendukung gerakan mahasiswa karena kenyataan menunjukkan bahwa ekonomi rakyat itu makin susah. Terus makin susah karena harga barang-barang kebutuhan naik. Tapi di saat yang sama kekayaan para pejabat malah naik gitu. Ini kan aneh. Bahkan kita ketahui Sandiaga Uno dalam setahun ini kenaikan kekayaannya sampai triliunan. Dan ini kan suatu yang sangat menyedihkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga Pak Luhut pernah ditanya oleh wartawan tentang kenaikan kekayaannya, dan dia dengan enteng menjawab, ya, loh saya kan punya tambang. Waduh, ini bagaimana? Dia kan Menteri Menko, nggak boleh berbisnis seharusnya kan kalau menurut undang-undang. Bagaimana ini, Pak? Jadi ini adalah negara memberikan kenikmatan yaitu dalam bentuk konsesi, tambang, kelapa sawit ya, yang perkebunan yang sekarang ini harganya sedang melonjak ya, bara, mineral dan sebagainya. Jadi mereka mendapatkan kenikmatan. Jadi sangat salah sekali kalau disombongkan bahwa ya saya kan ada itu kan diberikan, ada tambang itu kan diberikan hak konsesi oleh negara, dan harusnya kalau kita percaya bahwa dan harus menegakkan pasal 33 ayat 3 itu, ya harusnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, bukannya segelintir orang. Nah, untuk itu oligarki dengan kenaikan harga yang sedemikian rupa, pasti dia punya harga saham naik, dia punya keuntungan naik,
Dan jangan dari harga saham lah, dari keuntungannya aja naik berkali-kali lipat. Kalau itu diberikan dividen, udah pasti mereka itu dia punya kekayaannya langsung melonjak, ya. Seperti ya kita tahu bahwa Sandiaga Uno itu memiliki tambang di mana dan hak profitnya akan naik, dia otomatis beberapa saham dia, ya otomatis kekayaannya melonjak dan juga yang lain-lainnya. Nah, inilah bahwa negara di situ belum hadir, dan ini adalah salah satu juga bentuk bahwa kapitalisme ini yang sangat liberal sedang mencengkram kita, dan sekarang ini adalah bukannya asing lagi, tetapi oleh orang-orang kita sendiri. Dan apa haknya, kalau dikatakan bahwa saya ada tambang, apa haknya mereka diberikan konsesi, kita tidak, sebagai rakyat? Di mana keadilannya itu? Kenapa diberikannya sebegitu besar? Kenapa tidak diberikan ke rakyat daerah itu sendiri sebagai kedaulatan daerah? Karena mereka yang memiliki kekayaan SDA tersebut harusnya digunakan sebesar-besarnya untuk mereka, bukannya nanti mereka ditinggalkan, yang ada adalah bencana alam. Kita tahu bahwa hari ini bahwa ada berita di mana IKN ini sudah banjir lagi, ya. Lokasi IKN yang di Nusantara itu sudah banjir lagi. Mereka di dalam berita itu dikatakan bahwa banjir di situ adalah bukan musiman lagi, tetapi sewaktu panen kayu, eukaliptus dan yang lainnya itu otomatis akan banjir kalau hujan. Luar biasa. Jadi SDA ini, ya, kekayaan alam yang diberikan konsesi itu sudah mencemarkan lingkungan. Begitu mereka dipanen, dia punya kayu-kayu lagi, dia punya kayunya, lalu kemudian tidak bisa menyerap hujan, lalu kemudian tidak ada penampungan dan membasahi beberapa desa tersebut sampai beberapa lama tanpa ada bantuan. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Nah, inilah kondisi bahwa penambangan bukan hanya tidak digunakan, kekayaan alam bukan hanya tidak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi malah sudah membuat rakyat menderita. Sangat menyedihkan. Konyolnya lagi, para menteri pun nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Ini mungkin karena ada konflik of interest, karena para menteri itu juga pengusaha besar, pengusaha pertambangan, pengusaha perkebunan, dan lain sebagainya. Ya, contohnya kasus minyak goreng aja, yang hari ini mencatat rekor baru dalam soal harga. Persoalannya udah jelas, ada ekspor gila-gilaan, jatah rakyat diambil, dipakai untuk ekspor, karena harga pasar ekspor lagi naik sampai 2 kali lipat. Menteri Perdagangan Lutfi pernah mengatakan bahwa ini ada mafia, tapi nggak lama kemudian dibantah oleh polisi. Tidak ada mafia. Setelah itu Lutfi memilih diam, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang bahkan membuat dia mungkin terjungkal dari posisinya kalau tetap ngomong soal mafia. Dan kita ketahui juga soal batu bara, terkait dengan krisis batu bara PLN. Yang dipecat adalah Direktur Energi Primer PLN, dan Luhut waktu itu juga memerintahkan PLN batu bara harus segera dibubarkan. Padahal kita ketahui orang-orang PLN ini termasuk di rootnya kan bukan regulator. Regulatornya kan pemerintah, para menteri itu. Ini juga menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan para konglomerat atau korporasi ini. Jadi seperti VOC kalau di zaman Belanda, saya kira. Karena yang sesungguhnya yang menaklukkan Nusantara ini kan VOC, perusahaan swasta Belanda yang berhasil mengalahkan Mataram dan lain sebagainya. Kelihatannya hal seperti ini terulang lagi sekarang. Jadi inilah bahayanya. Ini pertama adalah pengusaha itu oligarki, dan kedua adalah bahwa mereka masuk kekuasaan. Ya, jadi yang seharusnya kalau SDA diberikan konsesinya kepada swasta, tetapi harus diatur mengenai yang ada DMO, DPO, dan pembagian hasil. Tetapi karena dia sebagai penguasa mendikte itu semua, jadi kalau kita lihat mengenai mengingat lagi mengenai kasus batubara di PLN, maka kebijakannya apa? Ya, rencananya bahwa DPO
DMO dihapuskan dan PLN akan beli dengan harga pasar. Jadi semua dilepas di mekanisme pasar, tentu saja akan naik. Masalahnya di mana? Kalau PLN membeli harga-harga komoditas batu bara, energi yang sudah semakin besar, dampaknya tentu saja akan menjadi ke konsumen lagi. Ya, tarif listrik akan dinaikkan. Itu prinsip dari MNET. Atau apakah negara bisa memberikan subsidi? Juga tidak bisa. Dan kalau negara memberikan subsidi sangat aneh, kenapa dia mempunyai kekuasaan untuk menekan setidak-tidaknya untuk DMO, DPO, Domestic Market Obligation, dan Domestic Price Obligation, itu untuk kepentingan masyarakat. Karena ini kan bumi dan air dan kekayaan di dalamnya kan milik negara, dikuasai negara, milik rakyat bahkan, milik rakyat daerah. Nah, inilah, jadi karena dia sudah menjadi suatu penguasa, ini daya rusaknya itu berkali-kali lipat. Itu, dan ya tadi juga minyak goreng. Kalau kita lihat minyak goreng, sebetulnya kebijakan DMO dan DPO itu sudah diambil. Yang menyakitkan adalah DMO, DPO itu dibatalkan. Sebagai pengganti pada hari yang sama bahwa pungutan pajak, pungutan ekspor, dan bea keluar dinaikkan dari maksimum $375 menjadi $650 kalau nggak salah, atau $675. Ada kenaikan $300. Nah, ini kan luar biasa. Jadi apa artinya? Negara membatalkan DPO itu sebetulnya adalah kewajiban dari supplier, dari produsen CPO untuk menjual di dalam negeri dengan harga tertentu. Jadi negara tidak memberikan subsidi. Itu pun tidak boleh gitu. Tetapi apa? Kemudian mereka mengambil pajak yang lebih besar kepada pengusaha itu dan tidak diberikan kepada rakyat, diberikan kepada yang subsidi minyak curah, ya, minyak curahnya. Tapi kemasannya tidak disubsidi, yang lain-lain tidak disubsidi. Gitu. Tapi apa yang mereka dapatkan dari pungutan itu berkali-kali lipat lebih besar. Artinya saya menggambarkannya adalah negara ini sama juga dengan merampas hak rakyat. Nah, ini yang itu. Dan ya kalau kita masih ingat lagi, ya saya pejabat, apakah saya tidak boleh berbisnis? Nah, ini adalah sesuatu yang tidak dimengerti. Pejabat begini harusnya tidak boleh diteruskan. Pejabat tidak boleh berbisnis. Karena apa? Karena bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Contohnya apa? PCR. Ya kan? PCR berapa harganya sewaktu awal-awal? Siapa semuanya yang di belakang itu semua? Nah, semuanya adalah ya mantan anggota DPR lah, sempat ya, jadi itu ya. Jadi itu berapa? Awalnya sampai 2,5 juta, ya, ada yang 3 juta, 2,5 juta, turun 2 juta, sampai 1 juta bertahan lama, 800.000 bertahan lama. Sampai bisa turun menjadi 300.000. Kan ini luar biasa keuntungannya. Ini sudah perampokan kepada uang rakyat yang harus PCR, dan uang negara, karena negara wajib membayarkan beberapa kasus yang kalau terjadi mau tracing, kalau kita kena COVID di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, negara juga yang harus bayar. Jadi double, negara dan rakyat. Inilah yang ya sebetulnya tidak boleh, bahwa pejabat itu mengurusi bisnis yang akhirnya membuat konflik of interest, bukan konflik of interest ya, dalam hal ini itu jelas-jelas bahwa itu berpihak kepada bisnisnya dengan sangat menyulitkan rakyat. Di kala pandemi, rakyat harus yang terpaksa, tidak ada pilihan lain, harus PCR. Kalau pagi kita ada satu keluarga di situ adalah kena COVID, pasti yang lainnya harus PCR. Kita langsung rame-rame periksa, tanpa kita peduli mengenai berapa itu biayanya, dan ini adalah pemerasan.
Ya, malam kan ada 2 menteri yang terlibat secara langsung dalam bisnis PCR, yaitu Luhut Panjaitan dan Erick Thohir. Dan anehnya mereka, Pak Luhut mengatakan, kita tidak cari untung. Bohong banget, nggak cari untung dalam bisnis yang bernilai triliunan rupiah dan captive market. Dan ini Pak, saya ingin tanyakan juga, dalam hearing dengan DPR, beberapa waktu lalu, Gubernur Kaltim mengatakan bahwa sekarang ini martabat negara udah nggak ada lagi di daerahnya. Wah, ini cukup mengejutkan karena yang berbicara gubernur nih, Gubernur Kaltim, yang wilayahnya juga dijadikan tempat ibu kota negara baru, yaitu kota Nusantara namanya. Ada apa ini sebenarnya ini Pak? Kalau kita lihat dari semua kebijakan ya yang diambil oleh pusat, tentu saja bahwa wibawa di situ sudah tidak ada lagi. Dan itu bukannya hanya gubernur yang menyoroti, yang langsung terasa, yang langsung melihat, tetapi juga ini adalah sudah disoroti asing. Asing itu sudah menyoroti bahwa ini kok banyak sekali yang kontradiksi, ada banyak sekali yang kontroversi, dan itu sudah disorot semua. Jadi ini adalah sesuatu hal yang tidak mengejutkan. Justru saya terkejut bahwa sekarang ini kenapa baru berani diungkap sekarang. Nah, ini momentumnya. Kenapa berani diungkap sekarang gitu. Jadi apakah ini memang benar-benar sudah mencapai puncaknya atau bahwa di sini adalah ya apa gitu. Nah, saya rasa sudah mencapai puncaknya kesabaran-kesabaran dari kita punya petinggi yang masih mencintai Indonesia, itu melihat bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang wibawa dari pusat itu sudah tidak ada. Dengan statement-statement, dengan cara penundaan pemilu, dengan cara yang katanya ada big data 110 juta, ya, yang oleh Pak Luhut mengatakan bahwa situ ada, tapi tidak bisa membuka, itu adalah data pribadinya dan sebagainya. Mana bisa pejabat bicara begitu gitu? Itu pembicaraan yang tidak ada wibawanya. Bahkan sekarang sudah di challenge terus ya oleh Lanyala, ketua DPD, bahwa itu Luhut bohong katanya. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Jadi terjadilah kontroversi seperti begini gitu. Jadi wibawa dari pembicaraan aja sudah tidak ada. Menteri Bahlil mengatakan apa pengusaha. Pengusaha sudah tidak ada lagi. Sudah mengatakan bahwa itu kita tidak pernah mengatakan begitu. Siapa lagi? Erlangga mengatakan seperti itu. Ya, Tito Karnavian juga mengatakan bahwa ya boleh-boleh saja gitu. Udah konstitusi yang merubah ya dengan itu, tetapi kan tidak bisa untuk kepentingan yang saat ini gitu. Merubah konstitusi adalah suatu yang sangat normal, tetapi bukan demi kepentingan pemerintah yang saat ini mengajukan gitu, apalagi dengan penundaan pemilu atau dengan merubah 3 periode. Itu jelas di luar negeri literatur mengatakan itu adalah kudeta konstitusi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini sangat tidak ada simpatinya. Kemudian ketum parpol yang menyuarakan seperti itu. Di mana sekarang di bawah kita? Parpol ya dengan pemerintah menyuarakan hal-hal yang menjurus kepada kudeta konstitusi. Nah, ini harus dihabiskan, harus diselesaikan secara tuntas, dan Jokowi tidak bisa hanya mengatakan bahwa stop bicara 3 periode, tetapi harus memberi pernyataan saya supaya tidak ada lagi. Karena apa sekarang? Kalau dia bilang tidak boleh bicara lagi mengenai 3 periode, tapi kemudian banyak tidak percaya, karena kalau ini dirubah konstitusinya Anda juga mau. Nah, inilah ketidakpercayaan kepada statement pemerintah dan khususnya kepada Jokowi bahwa ini yang menjadi beban negara ini. Dan saya rasa Pak Jokowi harus lebih tegas dan menyatakan niatnya sudah benar, lalu lebih menegaskan kepada menyatakan niatnya
agar publik percaya, dan ini akan otomatis mengurangi semua kegaduhan ini. Ya, tapi kegaduhan ini akan berlangsung selama Pak Jokowi tidak menyatakan secara tegas bahwa dia tidak bersedia dicalonkan lagi dalam pemilihan presiden yang akan datang. Dia juga tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa dia menentang atau tidak setuju segala bentuk upaya untuk mengubah undang-undang atau konstitusi terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dua hal ini yang paling penting, tapi justru itu yang tidak dideklar oleh Pak Jokowi, dan ini yang kelihatannya mengundang keresahan. Apalagi kita ketahui pada saat yang sama Jokowi berlagak seolah-olah nggak tahu mengenai kenaikan harga-harga yang terjadi. Dia menyalahkan menteri-menterinya, loh, apakah selama ini kenaikan harga tidak pernah dibicarakan di sidang kabinet? Apakah dia semua dilakukan secara rahasia? Kalau itu memang terjadi secara rahasia, misalnya presiden tidak diberitahu, itu kan sama dengan pengkhianatan, kejahatan. Pak Jokowi bisa memecat semua menteri yang melakukan hal seperti itu. Tapi toh tidak dilakukan. Bahkan kita ketahui Luhut malah mendapatkan jabatan baru. Padahal kita juga ketahui Luhut beberapa waktu yang lalu juga membentuk beberapa organisasi abal-abal. Misalnya Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Tiba-tiba muncul yang baru, namanya DPP Abdesi, yang ternyata tidak berbadan hukum, tapi ketua Dewan Pembinanya Pak Luhut, dan Pak Presiden Jokowi sendiri hadir dalam upacara deklarasi dukungan Presiden 3 periode. Wah, ini kelihatannya kok situasi makin rumit, makin gawat, dan membuat kepercayaan makin hilang ini. Bagaimana, Pak? Ya, itulah bahwa salah satu blunder yang Jokowi mengatakan bahwa saya tidak bisa melarang orang membicarakan penundaan pemilu karena ini adalah demokrasi, dan ini menurut saya sangat blunder karena demokrasi adalah mengatakan cuma 2 periode dan tidak ada lagi, dan kalau menunda begitu adalah namanya bukan demokrasi. Itu pertama. Terus yang kedua adalah bahwa pembicaraan ini menguntungkan dia secara pribadi. Dan kalau memang dia tidak menginginkan itu, harusnya langsung di stop. Saya tidak menginginkan ini dan tidak ada pembicaraan itu. Jadi bukannya membiarkan bahwa ini adalah wacana demokrasi. Nah, ini fatal. Ya. Dan yang ketiga adalah untuk itu pun disuarakan dengan organisasi-organisasi tandingan. Ya, ada yang menyebutnya organisasi palsu. Ya. Ya. Tapi organisasi tandingan kalau saya sebutnya ya, karena dulu juga ada, kalau kita bilang awalnya adalah partai politik yang mau munas diberikan ketum tandingan yang didukung, yang akhirnya direbut dan menjadi pendukung pemerintah. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi ada, ya kalau kita lihat mungkin ada yang namanya HKT tandingan, dan yang terakhir ini adalah KNPI tandingan. KNPI tandingan yang mau mendemo ke PDIP, ya, karena salah satu kadernya Mas Hinton itu yaitu menyuarakan sangat keras mengenai Pak Luhut, dan ini demo gitu. Nah, ini jelas merupakan strategi memecah belah bangsa, strategi yang dijalankan 350 tahun, 400 tahun yang lalu oleh penjajah yang tadi adalah dikatakan VOC. Mereka itu melakukan pecah belah bangsa. Exactly sekarang yang sedang terjadi. Semuanya dibikin tandingan. Dan ini yang dikhawatirkan akan menjadi konflik horizontal. Semoga itu tidak terjadi. Mungkin ya statement-statement yang mengambang dan harapan untuk terjadinya konflik horizontal itu justru yang diinginkan, karena dengan adanya kekacauan seperti itu maka ada alasan untuk mendeklar atau menyatakan keadaan darurat sipil misalnya, sehingga pemilihan capres, pileg maupun pemilihan presiden bisa dibekukan. Sifatnya bisa sementara, bisa tidak sementara, misalnya seperti pernah dilakukan dulu oleh Marcos di Filipina.
sehingga dia menjadi presiden seumur hidup, dia declare aja sedang bahwa situasi emergency. Itu kan bisa, di Indonesia kan juga bisa terjadi hal seperti itu, Pak ya. Kita semua tidak berharap gitu. Kalau itu yang terjadi, menurut saya Indonesia akan masuk kekacauan dan ini akan membawa bangsa Indonesia sangat terpuruk. Dan bukan tidak mungkin ini bisa menjadi perang saudara, dan bukan tidak mungkin beberapa daerah akan berupaya untuk memisahkan diri. Karena mereka merasa bahwa ini adalah sudah tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan 1945. Jangan lupa, Indonesia sebelum 1945, Indonesia itu tidak ada. Indonesia itu hanya terdiri dari Indos Nesos, Kepulauan India. Yaitu tidak ada yang nama negara itu. Nah, semuanya daerah-daerah menyatakan bersatu sesuai dengan konstitusi yang diinginkan, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan kita khawatirkan, saya tidak tahu benar atau tidak benar, bahwa masyarakat adat di IKN sudah meminta untuk referendum apakah akan, ya karena masalah ibu kota negara dan dirasakan sepihak, akan kehilangan tanah dan sebagainya, untuk referendum untuk memisahkan diri atau membatalkan IKN. Nah, itu. Jadi inilah yang menjadi suatu permasalahan, bukannya hanya sebagai menunda pemilu, tetapi saya rasa akan memicu kegaduhan, permasalahan terhadap NKRI. Saya rasa itu jangan sampai dilakukan karena risikonya sangat terlalu besar, dan mereka yang melakukan itu tentu saja akan diingat oleh bangsa ini sebagai pemecah belah bangsa. Ya, sebagai kelompok yang melanjutkan politik divide et impera yang dimulai oleh VOC beberapa ratus tahun yang lalu. Oke Pak Antoni, terima kasih banyak nih Pak atas kesediaan Anda berbincang dengan Bravos Radio. Oke pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita masih akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Dan Bravos. Bravos, your digital radio station.